Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang Anda lakukan terus tiap saat tapi mungkin nggak sadar. Sesuatu yang ya membentuk cara Anda mikir dan bertindak. Betul, tentang penggunaan metafora dan simbol. Ya, sumber kita kali ini bab 15 dari buku keren Behave karya Robert Sapolsky. Judul babnya aja udah gimana ya, bikin penasaran. Metafora yang membunuh kita. Judul yang kuat ya. Banget. Nah, misi kita kali ini mau ngungkap trik otak kita yang agak aneh. Ternyata otak kita itu sering nggak bisa bedain mana kiasan, mana arti harfiah. Bener. Dan ini penting banget. Pernah kepikiran nggak? Kenapa misalnya selembar kain berwarna, bendera gitu, bisa bikin orang rela mati? Atau kenapa kalau dengar kata-kata tertentu tentang suatu kelompok rasanya kayak jijik gitu, secara fisik. Nah, itu dia. Ini bukan sekedar main kata. Mekanisme otak ini, seperti yang nanti kita bahas, punya konsekuensi yang, wow, nyata banget. Bisa membentuk tindakan paling baik tapi juga paling buruk dalam sejarah manusia. Oke, menarik. Mari kita langsung bedah aja ya. Mulai dari mana nih? Kekuatan simbol dulu kali ya? Boleh. Contoh klasik, Perang Gettysburg, Perang Saudara Amerika. Ah, iya. Yang itu ya? Betul. Bayangin, tentara konfederasi dari Resimen Virginia ke-28 sama tentara Union dari Resimen Minnesota pertama, mereka perang habis-habisan. Rebutan apa coba? Beneran rebutan bendera resimen itu kan ya? Selembar kain. Persis, selembar kain berwarna, bendera Resimen Virginia. Tapi pertaruhannya nyala. Gila ya, gimana ceritanya itu, detailnya? Jadi, pembawa benderanya, prajurit Akin, kena tembak 3 kali. Dia kasih bendera ke temannya, temannya langsung tewas juga. Kolonel Allen ambil, dia tewas. Letnan Lee ambil, dia luka parah. Waduh. Ada tentara Union coba rebut, langsung ditembak mati di tempat. Sampai akhirnya, prajurit Sherman dari Minnesota berhasil rebut itu bendera. Setelah pertempuran yang brutal banget, puluhan nyawa melayang cuma buat kain itu. Jelas bukan cuma kain biasa berarti ya. Itu simbol kehormatan, identitas, perjuangan mereka. Tapi, gimana ya kok otak kita bisa kasih nilai setinggi itu ke benda fisik? Pertanyaan bagus. Apakah ini cuma buat simbol sakral, kayak bendera, atau ini lebih umum? Nah, itu dia. Sebenarnya ini mekanisme yang sangat mendasar. Otak kita itu cara kerjanya memang memahami dunia abstrak lewat kiasan, lewat analogi. Contohnya? Kayak kalau kapten kapal teriak, semua tangan ke dek. Kita ngerti kan, dia nggak lagi ngumpulin tangan potong. Hahaha, iya. Atau kita baca Metamorfosis Kafka, kita tahu itu bukan cuma laporan tentang kecoa jadi-jadian, ada makna lebih dalam. Betul. Atau musik gitu ya, kayak Overture 1812 Tchaikovsky. Nah, persis. Dentuman meriam di situ kan simbol kekalahan Napoleon di Rusia, tapi juga simbol penderitaan ribuan tentaranya yang mati kedinginan. Jadi, metafora dan simbol itu cara kita memberi makna pada banyak hal. Oke, paham. Nah, sekarang bagian yang bikin penasaran banget nih. Gimana caranya otak kita bisa ketipu atau ya nyampur aduk antara kiasan sama arti harfiah? Contohnya tadi, rasa jijik, disgust. Ah, ini menarik sekali. Ada area di otak namanya insula. Nah, area ini aktif kalau kita, misalnya, nyium bau busuk, lihat makanan basi, hal-hal yang menjijikan secara fisik lah. Oke. Tapi, riset pencitraan otak, fMRI, gitu, nunjukin kalau insula yang sama, itu juga aktif, nyala terang, waktu kita mikirin sesuatu yang menjijikan secara moral. Secara moral, contohnya apa tuh? Ya, misalnya, pengkhianatan, kekejaman, ketidakadilan yang parah banget. Seolah-olah sirkuit otak yang sama dipakai buat dua jenis rasa jijik ini, yang fisik dan yang moral. Tunggu. Jadi rasa jijik moral itu bukan cuma ungkapan, tapi beneran terasa di otak kita mirip kayak kita nyium bau busuk. Wah, ini implikasinya gede ya. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma teori loh, ada bukti dari penelitian perilaku. Misalnya, kalau orang diminta ingat-ingat lagi perbuatan nggak bermoral yang pernah mereka lakukan, Iya. itu bisa secara harfiah ninggalin rasa nggak enak di mulut mereka. Beneran. Terus, mereka jadi makan lebih sedikit setelahnya. Minuman yang rasanya netral jadi terasa lebih nggak enak. Serius? Serius. Sebaliknya juga gitu. Kalau mereka dengar cerita kepahlawanan, tindakan mulia, minuman yang sama tadi jadi terasa lebih enak. Luar biasa. Koneksi pikiran tubuh yang literal banget ya jadinya. Betul.
Bahkan ada lagi nih, kalau orang duduk di ruangan yang ada bau nggak enak, tapi dia nggak sadar sumber baunya apa. Penilaian moral dia bisa jadi lebih kaku, lebih konservatif. Cuma gara-gara ada bau nggak enak di sekitarnya. Wah, Dan yang mungkin paling terkenal itu efek Lady Macbeth. Tahu kan, di drama Shakespeare? oh yang cuci tangan terus itu ya, karena merasa bersalah. Nah, itu dia. Ternyata, secara fisik, cuci tangan setelah kita melakukan atau bahkan cuma mikirin sesuatu yang nggak etis, itu beneran bisa ngurangin rasa bersalah dan juga ngurangin dorongan buat menebus kesalahan. Jadi otak kayak mikir tangan bersih secara harfiah sama dengan hati nurani bersih secara kiasan gitu. Kurang lebih begitu. Otak kita ngambil jalan pintas. Oke, jadi kebingungan antara literal dan metafora ini nggak cuma soal rasa jijik aja dong. Nggak sama sekali. Pola yang mirip ditemuin juga di sensasi sentuhan, haptik. Sentuhan, gimana tuh contohnya? Ada penelitian nih. Orang diminta nilai CV atau resume kandidat kerja. Sebagian diminta megang clipboard yang ringan, sebagian lagi yang berat. Oke, terus? Hasilnya, yang megang clipboard berat cenderung nilai kandidat itu lebih serius, lebih berbobot, padahal CV-nya sama. Hanya karena clipboardnya berat. Iya. Contoh lain, orang diminta diskusi sambil nyusun potongan puzzle. Ada yang potongan puzzle-nya halus, ada yang kasar. Hasilnya bisa ditebak nih. Yang pegang puzzle kasar merasa interaksinya lebih sulit. Tepat, merasa interaksinya lebih sulit, lebih penuh konflik. Terus, negosiator yang duduk di kursi keras cenderung lebih kaku, lebih nggak mau kompromi dibanding yang duduk di kursi empuk. Berat, kasar, keras, sensasi fisik diterjemahin jadi kualitas abstrak ya. Keren juga cara kerja otak kita. Efisien sebenarnya. Gimana dengan suhu? Metafora hangat dan dingin kan sering banget kita pakai buat hubungan sosial kan? Iya betul, orang yang hangat, hubungan yang dingin. Nah, otak kita lagi-lagi ngolahnya secara literal. Ada studi, orang diminta pegang cangkir minuman hangat pas ketemu orang baru. Hasilnya, mereka cenderung nilai orang baru itu lebih hangat, lebih ramah, lebih murah hati. Dan kalau pegang minuman dingin? Kebalikannya, orang baru itu dinilai lebih dingin, jaga jarak, egois. Dan orang yang pegang minuman hangat tadi, dia sendiri juga jadi lebih murah hati setelahnya. Otak kita ya itu tadi, pakai sirkuit sensasi suhu fisik buat ngerti konsep kehangatan sosial yang abstrak. Termasuk juga konsep kayak waktu atau kedekatan sosial gitu. Betul, metafora spasial juga gitu. Coba deh, kalau Anda mikirin masa depan, tanpa sadar badan Anda agak condong ke depan. Mikirin masa lalu agak condong ke belakang. Oh iya ya, nggak pernah merhatiin. Dan kita sering bilang hubungan dekat atau jauh secara emosional kan? Otak kita memproses itu juga melibatkan area yang ngurusin soal jarak fisik, area spasial. Kalau didengar sekilas, kayaknya otak kita nih agak kacau ya. Sering nyampur-nyampur gitu, kayak salah desain. Bukti kecerdasan evolusi, sangat efisien. Otak kita itu mendaur ulang sirkuit saraf yang udah ada. Maksudnya gimana tuh, didaur ulang? Sirkuit yang awalnya evolusi buat tugas dasar, kayak ngerasain suhu, tekstur, bau, jarak fisik. Nah, sirkuit itu kemudian dipakai lagi, diadaptasi buat tugas baru yang lebih abstrak, kayak memahami konsep sosial, moralitas, hubungan antar manusia. Jadi lebih hemat energi gitu ya, daripada bikin sirkuit baru dari nol? Persis, jauh lebih efisien. Dan ada bukti kuat buat ini. Misalnya, area otak kayak anterior cingulate cortex atau ACC. Di manusia, ini penting buat empati sosial. Ternyata, di tikus, area ini juga aktif pas dia ngerasain sakit fisik atau pas lihat tikus lain kesakitan. Wow. Atau ada neuron khusus, namanya neuron von Economo. Ini banyak ditemuin di area sosial otak pada primata, paus, gajah, hewan-hewan yang kehidupan sosialnya kompleks. Ini nunjukin kalau mekanisme daur ulang sirkuit ini udah strategi evolusi yang tua banget, bukan kebetulan. Oke. Jadi ini bukan kesalahan otak, tapi cara cerdasnya beradaptasi pakai apa yang udah ada. Tapi bukannya efisiensi ini juga ada bahayanya? Tadi kan kita singgung soal konsekuensi baik dan buruk. Gimana mekanisme ini bisa jadi senjata? Nah, ini kita masuk ke sisi gelapnya. Penggunaan mekanisme ini dalam pseudospeciation, atau gampangnya dehumanisasi. Dehumanisasi. Bikin kelompok lain nggak kelihatan kayak manusia lagi ya? Tepat.
Proses psikologis di mana suatu kelompok lain, kelompok them, digambarkan begitu beda, begitu menjijikan, sampai mereka nggak dianggap manusia seutuhnya lagi. Dan para propagandis kebencian, wah, mereka ahli banget mengeksploitasi mekanisme otak ini. Caranya gimana? Mereka sengaja pencet tombol yang mana di otak targetnya? Kuncinya, ya menargetkan si insula tadi, pusat rasa jijik di otak. Oh, balik lagi ke insula ya. Iya, caranya, ya dengan membombardir audiens pakai metafora-metafora yang menjijikan secara fisik buat ngegambarin kelompok target itu. Metafora menjijikan. Contohnya? Mereka digambarkan sebagai serangga hama, kayak kecoa, kutu, atau tikus got, atau kuman penyakit, kayak kanker, wabah, atau parasit, kotoran, sesuatu yang secara naluriah pengen kita basmi, singkirkan, atau hindari karena bikin jijik secara fisik. Ini mengerikan. Ada contoh nyata dari strategi ini? Yang paling jelas mungkin? Contoh paling tragis dan paling jelas, ya, genosida Rwanda tahun 1994. Rwanda. Ya. Propaganda dari radio pemerintah Hutu waktu itu, RTLM, secara sistematis terus-menerus nyebut etnis Tutsi sebagai Inyenzi. Inyenzi. Artinya apa itu? Dalam bahasa kimia Rwanda, artinya kecoa. Kecoa. Metafora yang kuat banget buat memicu rasa jijik ya. Persis. Pesan yang diulang-ulang terus di radio. Basmi kecoa. Kecoa berencana bunuh anak-anakmu. Para kecoa perempuan Tutsi bakal rebut suamimu. Para kecoa laki-laki Tutsi bakal perkosa istri dan anak perempuanmu. Iya ampun. Narasi ini, disiarin non-stop, efektif banget mengaktifkan insula para pendengar Hutu. Rasa jijik fisik terhadap kecoa itu jadi campur aduk sama rasa takut dan kebencian moral. Akibatnya, ratusan ribu orang Hutu biasa, yang tadinya mungkin tetangga baik-baik aja, terhasut metafora ini. Mereka ambil parang, bantai tetangga Tutsi mereka. Dehumanisasi lewat metafora membuka keran kekejaman massal. Dan ini kan bukan satu-satunya kasus ya. Sejarah pasti penuh contoh serupa. Sayangnya iya. Propaganda Nazi juga sama. Konsisten gambarin orang Yahudi sebagai tikus, hama, penyakit yang menggerogoti Jerman. Logika menjijikan yang sama dipakai buat memicu benci dan membenarkan kekejaman. Pola ini terus berulang dalam konflik antar kelompok. Susah ngebayangin ya gimana kata-kata, cuma sebuah metafora kecoa atau tikus, bisa punya dampak semengerikan itu di dunia nyata. Ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya hubungan bahasa, otak, dan perilaku kita. Dan itulah inti bahayanya. Begitu metafora dehumanisasi ini berhasil, kelompok target itu ya udah nggak dilihat lagi sebagai sesama manusia yang bisa ngerasain sakit, yang punya hak, tapi cuma sebagai objek menjijikan yang harus dilenyapkan. Mengerikan banget. Tapi kalau metafora bisa jadi senjata pemusnah massal psikologis kayak gitu, berarti kita harus hati-hati banget ya sama semua metafora? Atau bisa nggak sih pedang bermata dua ini dipakai buat kebaikan juga? Buat bangun jembatan gitu? Untungnya, jawabannya iya, bisa. Kekuatan yang sama bisa dimanfaatkan buat tujuan damai. Kalau propagandis bisa eksploitasi simbolisme kejijikan, ya para pembawa damai juga bisa pakai kekuatan simbol dan metafora ini buat rekonsiliasi. Caranya? Kuncinya seringkali ada di pemahaman dan penghormatan terhadap apa yang disebut antropolog Scott Atran sebagai nilai-nilai sakral kelompok lain, sacred values. Nilai-nilai sakral maksudnya kayak keyakinan agama gitu? Bisa jadi, tapi nggak selalu. Nilai sakral itu lebih luas. Prinsip atau keyakinan yang dianggap kelompok itu penting banget, fundamental buat identitas mereka. Nggak bisa dikompromi atau ditukar pakai keuntungan materi atau praktis. Contohnya? Bisa tanah leluhur mereka, narasi sejarah mereka, simbol identitas, kehormatan, keadilan versi mereka. Anda nemuin di konflik Israel-Palestina misalnya. Tawaran solusi praktis kayak duit atau sumber daya itu sering ditolak mentah-mentah kalau dianggap nginjek-nginjek nilai sakral mereka. Tapi, pengakuan simbolis terhadap nilai sakral pihak lain, walau nggak ngasih keuntungan materi, itu justru bisa buka jalan damai. ada contoh nyata nggak gimana pengakuan simbolis atau penggunaan metafora positif ini bisa berhasil? Banyak. Salah satu yang paling menyentuh mungkin pas pemakaman Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin tahun 95. Oh iya, yang dibunuh karena upaya damainya itu ya? Betul. Dia dibunuh ekstremis Yahudi. Nah, di pemakamannya di Yerusalem, Raja Hussein dari Yordania, pemimpin negara Arab yang puluhan tahun perang sama Israel,
beliau datang dan kasih pidato yang emosional banget. Apa yang beliau bilang? Beliau nyebut Rabin, yang notabene mantan musuh bebuyutannya, sebagai saudara, kolega, dan teman. Wow, Tindakan simbolis ini melintasi batas permusuhan puluhan tahun, dampaknya luar biasa. itu pasti momen yang kuat banget ya. Pakai metafora kekeluargaan gitu, buat menjembatani permusuhan sejarah. Contoh lain dari Irlandia Utara. Setelah konflik The Troubles yang panjang itu, pemimpin Unionis garis keras, Peter Robinson, sama mantan komandan IRA, Martin McGuinness, mereka harus kerja bareng di pemerintahan. Awalnya dingin banget hubungannya. Terus gimana cairnya? Bukan karena deal politik, tapi momen manusiawi. Pas istri Robinson kena skandal pribadi, McGuinness secara pribadi datang nawarin simpati. Jabat tangan mereka setelah itu jadi simbol rekonsiliasi yang kuat banget. Momen kode etik pria gitu, melampaui politik. Dan nggak bisa nggak nyebut Nelson Mandela ya, pastinya beliau kayaknya master banget soal memahami dan menggunakan kekuatan simbol dan metafora ini. Betul sekali. Mandela itu jenius dalam hal ini. Dia belajar bahasa dan budaya Afrikaans pas di penjara, biar paham musuh. Dia negosiasi rahasia sama Jenderal Villion, pemimpin milisi Afrikaner, buat cegah perang saudara. Tapi dia perlakukan Villion dengan hormat. Dan yang paling ikonik, soal rugby itu kan? Nah, itu dia. Keputusannya buat merangkul tim rugby Springboks, yang tadinya itu simbol supremasi kulit putih banget, dijadikan simbol Afrika Selatan baru yang bersatu. Dia pakai jersey Springboks di final Piala Dunia Rugby 1995 itu, wah itu master stroke simbolisme, jenius. Dia paham nilai sakralnya orang Afrikaner rugby, dan dia pakai itu buat persatuan. Jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kita udah lihat gimana otak kita, dengan cara yang kadang aneh, seringkali proses metafora seolah-olah itu kenyataan harfiah. Betul, sirkuit saraf buat rasa fisik jijik, sentuhan, suhu, dipakai ulang buat memahami ide abstrak kayak moralitas, hubungan sosial, bahkan waktu. Dan ini bukan cuma keunikan bahasa doang ya, tapi mekanisme kognitif mendasar yang kekuatannya, Dahsyat. iya dahsyat, bisa dieksploitasi kayak di Rwanda dan contoh lain buat nyulut benci dan dehumanisasi. Konsekuensinya mengerikan. Tapi di sisi lain, pemahaman ini juga ngasih harapan. Kekuatan simbol dan metafora bisa jadi alat yang ampuh banget buat bangun empati, jembatannya perbedaan, dorong rekonsiliasi, kayak yang dilakuin Raja Hussein, McGuinness, dan Mandela tadi. Jadi, kesadaran itu langkah pertama yang penting banget. Dengan kita paham cara kerja otak kita ini, kita bisa jadi lebih waspada. Waspada sama apa tuh? Ya, waspada sama narasi-narasi, entah di media, politik, atau obrolan sehari-hari, yang pakai metafora menjijikan buat mecah belah. Yang bikin kita lihat kelompok lain sebagai hama, penyakit, atau ancaman non-manusia. Dan sebaliknya, kita juga bisa lebih menghargai dan mungkin ya secara sadar menggunakan kekuatan simbolisme positif. Betul, tindakan simbolis yang tulus, bahasa yang merangkul, metafora yang membangun jembatan, itu semua punya kekuatan nyata buat memperkuat ikatan antar manusia. Apalagi di dunia yang penuh perbedaan ini. Nah, sebagai penutup, mungkin ini satu pemikiran buat Anda renungkan ya, mengingat betapa literalnya otak kita ngolah kiasan. Coba deh mulai perhatikan metafora-metafora yang Anda pakai atau Anda dengar sehari-hari. Metafora soal apa aja ya? Ya soal politik, soal kelompok sosial yang beda, soal sukses atau gagal, bahkan metafora yang Anda pakai buat gambarin diri Anda sendiri. Coba direnungkan. Ada nggak di antara metafora itu yang mungkin tanpa sadar Anda proses lebih harfiah dari yang Anda kira? Dan gimana ya? Hal itu mungkin secara halus ngebentuk cara Anda mandang suatu isu, atau suatu kelompok, atau bahkan pengalaman hidup Anda sendiri? Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.